Saya sharingkan supaya teman-teman bisa menghindari hal-hal yang tidak mengenakan ini, yang saya sebut sebagai jebakan. Wah, appraisal gak ada bayar di appraise properti saya. Ternyata di waktu pencairan dipotong biaya appraisal. Kalau ada uang sisa nganggur 100 juta gitu kan, teman-teman ngajuin visa gitu kan gagah ya. Seolah-olah di rekeningnya ada 100 juta nganggur, terus padahal itu saldo blokir. Kayaknya orang kedutaan belum tahu tuh. Halo teman-teman, salam Passive Income Property. Hari ini kita ngobrolin tentang rumah dan KPR. Selamat datang di channel YouTube Pipo. Ketemu lagi, saya Pipo Hargianto, saya investor properti. Hari ini saya mau sharing tentang KPR. Sebagai orang yang ngambil KPR lebih dari 100 kali, saya bisa sharing banyak tentang KPR. Nah, hari ini saya akan sharing pengalaman saya di KPR supaya teman-teman bisa menghindari jebakan-jebakan di KPR. Sebenarnya bukan jebakan lah ya, tapi mungkin ketidakpahaman teman-teman atau orang-orang, atau jangan-jangan memang marketingnya nggak mau cerita gitu ya. Yang penting segera tanda tangan, dah closing gitu ya. Saya sharingkan supaya teman-teman bisa menghindari hal-hal yang tidak mengenakan ini, yang saya sebut sebagai jebakan. Yang pertama teman-teman, tentang bunga. Yang paling simpel dulu ya, bunga teman-teman harus jelas, itu bunganya berapa, terus bunganya itu sistemnya bagaimana, fix tetap, fix berapa tahun, misal hanya fix 2 tahun, atau floating, mengambang, terserah, naik kapanpun berapa bisa, atau ada cap, maksimal naik, bisa naik pak, tapi maksimal segini, dan biasa dimaksimalin sih, sama tamnya ya kan. Nah kalau fix, berapa lama, biasa pengen bikin promo, fix 3 tahun, nah teman-teman misalnya setelah 3 tahun gimana? Jangan sampai teman-teman percaya omongannya marketingnya bilang Kapang panades setelah 3 tahun, naik poin teman sedikit 1-2%. Pastikan lo tanya teman-teman yang sekarang lagi floating berapa. Nah itu teman-teman mesti ngerti ya. Kalau bisa selanjutnya teman-teman untuk yang floating seperti itu, atau secara umum kalau teman-teman KPR, teman-teman tanyakan penalti pelunasan. Jangan kebalik sama denda keterlambatan, nanti banknya takut tuh orang ini belum apa-apa udah tanya denda keterlambatan, belum mulai, jangan-jangan dia maksudnya mau telat nih. Tanya penalti pelunasan, ya biar agak gagah gitu ya teman-teman ngomong. Kalau saya ada rezeki, saya mau lunasin kena penalti berapa persen. Nah, dari situ teman-teman bisa melihat apakah bunga floating, bunga fixnya itu selisihnya kira-kira berapa. Kalau yang ada jebakannya, kemungkinan dia akan taruh penalti pelunasannya tinggi sekali, supaya teman-teman nggak bisa keluar, tetap harus ikut bunga yang baru. Tapi kalau aman, baik-baik aja, biasa dia ngomong, Penalti pelunasan 1%. misal itu normal, atau nol pak. Tapi nol juga hati-hati ya, dihitung dari mana nolnya. Nolnya hitung dari pokok hutang tersisa atau pokok plus bunga, baru dipotong nol. Lah kan ada bunga yang belum jatuh tempo dimasukkan. Maksudnya gini teman-teman, misal ya kreditnya 1 miliar, bunganya anggap 500 juta. 500 juta itu selamanya ya bunganya, anggap. Dengan berjalannya waktu, ternyata ketika 5 tahun kemudian pokok utangnya tinggal 750 juta misal, bunganya masih sisa ada 300 juta. Jangan ngomong, Ya kan penaltinya 0, tapi ini semua gitu. Pokok dan bunga belum jatuh tempo dihitung. itu nggak bisa dihitung nol. Harusnya kan yang kita hitung nol kan hitung nol terhadap pokok utang tersisa saja. Bunga harus keluarin dulu. Kalau nol terhadap pokok utang plus bunga, lu kan bunganya belum jatuh tempo, masa suruh bayar sekarang? Kan ada future value, ada present value, harus dibedakan. Nah itu teman-teman harus tahu sistem perhitungannya seperti apa. Syukur-syukur dari depan sudah ada hitungannya, perinciannya, bulan kesekian segini, bulan ke ini segini, bulan ini segini kalau mau pelunasan, sehingga hitung-hitungannya jelas. Enak kan, di kemudian hari tidak terjadi masalah. Bank PAM kan sekarang juga biasa di perjanjian ada kok teman-teman, nanti penalti pelunasan berapa. Nah itu biasa dibacakan waktu akad. Nah, waktu akad teman-teman dengerin baik-baik. Syukur-syukur kalau bisa sebelum akad teman-teman kan minta surat persetujuan kredit, pemberitahuan persetujuan kredit. Nah teman-teman baca di situ penalti pelunasannya berapa, sehingga kalau penalti pelunasannya kecil, kalau teman-teman ada rezeki atau teman-teman nggak sepakat waktu bunga floating, teman-teman bisa keluar baik-baik. Nah yang berikutnya yang perlu kita bahas adalah provisi.
Provisi ini adalah nilai yang dipotong dari kita ketika pencairan. Biasanya sih itu 0,1% teman-teman provisi atau kadang setengah juga. Teman-teman mesti pastikan ya, mudah-mudahan 0 ya. Tapi kalau ini terutama terasa ketika kredit multiguna atau refinancing gitu ya. Kita punya sertifikat dijaminkan ke bank, kita terima uang dari bank. Nah, itu ada namanya provisi. Itu berapa persen? Kadang 0 juga teman-teman. Terutama kalau kredit takeover, KPR takeover gitu, pindahan dari bank lain, itu bisa 0. Tapi pastiin dulu ya, teman-teman mesti pastiin. Nah, berikutnya pastiin juga biaya adminnya berapa. Terus adminnya itu kena sekali doang di depan apa tiap tahun disikat admin tiap tahun. Nah, itu teman-teman harus pastikan. Apalagi nanti ada admin yang di rekeningnya jangan-jangan disuruh pakai rekening bank yang adminnya bertubi-tubi juga ya. Enggak sih, enggak. Saya sih pengalaman dari selama ini ada satu bank doang yang ngenain admin tahunan itu baru satu ya. Kayaknya yang lain-lain enggak. Dan itu saya kapok-kapok gitu. Makanya saya ingetin teman-teman. Karena jangan sampai adminnya bertubi-tubi tiap tahun. Ya bukan rekening koran. Kalau rekening koran sih memang ada provisi tiap tahun ya. Rekening koran, pinjaman rekening koran. Ini enggak. Ini angsuran. Tapi kena admin tahunan. Ada loh. Bukan admin tabungan. Admin pinjaman. Ada. Nah, selanjutnya teman-teman mesti dipelajari juga. Ada saldo blokir apa enggak. Kadang-kadang teman-teman nggak aware kan. Ternyata ada saldo blokir. 1 angsuran, 2 angsuran, atau jangan-jangan 3 angsuran. Ada beberapa bank yang mengenakan saldo blokir. Saldo blokir ini tujuannya supaya untuk ngamanin collection mereka, penagihan mereka. Jadi kalau ada apa-apa masih ada spare 1 bulan angsuran di rekening kita. Tapi kan itu membebani kita, jadi ada uang nganggur di situ gitu ya. Nggak kepake, kan sayang. Apalagi kalau nilainya gede, 50 juta, 100 juta gitu angsurannya, kan terasa ada uang 100 juta nganggur. Ya ada sisi positifnya juga. Kalau ada uang sisa nganggur 100 juta gitu kan, teman-teman ngajuin visa gitu kan gagah ya. Seolah-olah di rekeningnya ada 100 juta nganggur, terus padahal itu saldo blokir. Kayaknya orang kedutaan belum tahu tuh. Lanjut, dipastikan lagi biaya appraisal. Apakah ada biaya appraisal, penilaian properti berapa ya, 500.000, sejuta, 1,5 juta. Appraisal itu kan ada yang dibayar di muka sebelum survei, ada juga yang dibayar di belakang saat pencairan. Nah, dipastikan, jangan seneng-seneng, wah appraisal gak ada bayar di appraise properti saya, ternyata nanti waktu pencairan dipotong biaya appraisal. Itu perlu dihitung. Terus biaya notaris juga dipastikan, biaya pengikatan, hak tanggungan berapa, jangan sampai kemahalan. Caranya biar gak kemahalan gimana? Banding-bandingkan dengan beberapa notaris atau teman-teman yang sudah pernah ngambil kredit KPR gitu, bandingin. Paling gampang ya banyak yang sudah pernah. Itu standar bisa beda-beda loh teman-teman. Dan itu agak abu-abu karena nilainya kan susah ditebak. Karena setiap properti bisa beda-beda nilainya, lokasinya. Tentu pengikatan bisa lebih mahal kalau propertinya di luar kota. Misalnya teman-teman tanda tangan di Jakarta, tapi propertinya di misalnya di Medan gitu ya. Dan notarisnya harus kerjasama dengan notaris Medan, biayanya double. Dan yang terakhir, mungkin yang terakhir ya, mungkin tapi masih ada yang lain-lain lah, teman-teman pelajarin lagi. Asuransi jiwa. Asuransi jiwa teman-teman pastikan caranya mengcover bagaimana, dan jangan lupa tanya ada diskon atau enggak. Ya semua kalau bisa ditawar teman-teman ya, nggak ada yang nggak bisa ditawar, semua bisa ditawar, negosiasi. Asuransi jiwa juga biasanya ada diskon, dan diskonnya akan semakin gede kalau teman-teman punya surat persetujuan dari bank lain ya. Jadi nih dari bank lain nawarin segini, nah itu biasa asuransi jiwanya lebih gampang diskon daripada teman-teman cuman minta tolong dong dikurangin diskonnya, minta tolong dong asuransi jiwanya ditambahin diskonnya gitu. belum tentu bisa kalau tidak ada pembanding. Walaupun banyak hal-hal yang perlu dijelasin tadi, intinya satu teman-teman, tanya detail dulu, jelas dulu sebelum ngambil segala macam KPR ya. Kalau ada orang yang ngomong KPR itu kan bunganya gede di awal, pokoknya kecil pak. Di awal nyicil pokoknya. Lah iyalah, karena kamu ngambilnya jangka waktunya panjang. Jangka waktunya panjang tujuannya supaya angsurannya rendah. Angsuran rendah, dalam angsuran itu ada 2 komponen. Komponen bunga, angsuran bunga, dan angsuran pokok. Angsuran bunga itu tetap terus. Mau kayak apapun tetap dia. Nah, yang bergerak angsuran pokok.
Kalau teman-teman jangka waktunya pendek, angsurannya gede, angsuran pokoknya juga gede, angsuran bunganya tetap. Nah, kalau minta jangka waktunya panjang, angsurannya kecil, angkanya, cicilan pokok juga kecil. Ya itu teman-teman mesti paham. Bagaimanapun saya tetap senang KPR karena dengan KPR saya bisa invest properti. Contohnya properti pertama saya dulu KPR 900 juta, harganya hari ini kan 5,8 miliar. Dan asiknya lagi KPR-nya itu income lebih besar dari angsuran. Jadi KPR-nya sebenarnya bisa dicicil sendiri oleh propertinya. Propertinya ruko, tak jadiin cost gitu loh. Selain itu juga enaknya KPR itu kan kita dibantu oleh ahli-ahli dari bank untuk melihat nilai properti itu. Dokumen-dokumen legalnya juga dibantu dan kita dibantu semuanya. Kembali, yang paling penting adalah kepentingan teman-teman sendiri. Pelajarin dulu sebelum ngambil KPR. KPR banyak manfaatnya. Di tangan orang yang tepat, KPR menjadi powerful. Banyak hal yang kita bisa tanya ke mereka, asuransinya, asuransi jiwa, asuransi kebakaran. KPR ada 2, KPR baik dan KPR jahat. KPR jahat membuat kita keluar uang setiap bulan. KPR baik membuat kita mendapat uang setiap bulan. KPR kok bisa mendapat uang, Pak? Iya, karena KPR untuk beli properti yang menghasilkan income. Income-nya lebih besar dari angsuran. Nah, itu KPR baik. Loh, rumah mana bisa menghasilkan income? Bisa. Rumah itu belum tentu menjadi beban. Rumah saya itu menjadi aset karena di bawah saya bikin kos, saya tinggal di lantai paling atas. Jadi anak-anak kos yang bayarin angsuran saya dapat rumah gratis. Jadi rumah di tangan orang yang tepat bisa jadi aset, di tangan orang yang kurang tepat bisa jadi beban, tergantung kita mau menempatkan rumah di mana. Selamat mengambil KPR, sukses buat teman-teman, salam passive income property. Setelah mengikuti video hingga selesai, untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.